Perkenalkan, saya Muhammad Faris Al-Muafiq dengan NIM belakang 46 dan teman Saya Junior Steven Rizky Utapaya dengan NIM belakang 42. Perkenalkan, nama saya Fayat Fawaz Hazel dengan NIM 3222 01054. Terima kasih. Dah. Oke, kita sekarang berada di ruangan blend room. Kita akan memasuki ruangan, maka kita harus mengganti baju, menggunakan baju smoke. Setelah kita menggunakan baju clean room, kita harus menggunakan sepatu yang ada di khusus clean room. Terus sepatunya ada di rak bagian sini. Setelah itu kita memasuki ruangan clean room. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki clean room, kita harus mengecek di tubuh kita apakah elektrostatitis tubuh kita ini aman atau tidak menggunakan ini ESD, yaitu ESD Personal Grounding Test Station. Setelah mengeceknya dan aman, kemudian kita masuki clean room 3. Oke, selanjutnya kita akan masuki air shower, di mana ini akan mensterilkan baju ataupun tubuh kita dari partikel-partikel yang kecil. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan clean room. Selanjutnya kita untuk melakukan aktivitas di sini kita harus menggunakan masker supaya menjaga area badan kita. Mengambil di sini dan memakainya. Untuk tahapan pertama, kita bakal memasuki ruangan yang ada di bagian IC PKG. Untuk ruangannya mari kita masuk. Yang pertama itu ada ruangan dressing proses. Yang kedua di ruangan ini ada ruangan cleaning proses. Setelah itu ada mesin yang sebagai dye attack proses. Ini juga mesinnya ada X-ray proses. Dan yang terakhir ada wire bond proses. Baik, itu aja mesin yang ada di ruangan IC PKG. Selanjutnya kita ke bagian pembuatan PCB. Setelah kita melakukan proses IC PKG, kita selanjutnya memasuki ruangan yang untuk pembuatan PCB. Baik, di ruangan ini ada beberapa mesin. Yang pertama itu mesin brushing. Kedua ini ada mesin oven. Ini juga mesin oven. Setelah itu kita masuki ruangan yang kuning ini. Di ruangan kuning ini ada beberapa mesin seperti UV laminating. Pertama ini ada mesin UV laminating. Habis itu di sini ada UV exposure yang memberikan sinar UV. Setelah itu kita memasuki ke ruangan etching dan bahan kimia yang lainnya. Setelah ini ada ruangan bagian-bagian etching seperti develop, etching, stripper, micro etching, H2, SO4, HCDIP, black hole, dan bagian-bagian kimia yang lainnya. Itu saja untuk di ruangan pembuatan PCB. Setelah itu kita masuk ke ruangan SMT. Baik, selanjutnya ini adalah ruangan SMT yang dimana di ruangan ini sebagai proses penyelenggaraan aki komponen yang berbentuk SMD. Di sini saya akan menjelaskan mesin-mesin yang ada di SMT. Yaitu salah satunya adalah PCB atau autoloader. Si PCB loader Fungsinya memasukkan PCB ke mesin solder secara otomatis. Yang kedua ada solder pasta printing dengan merek SMD 200 Samsung dengan fungsi proses pencetakan pasta pada PCB. printing. Yang ketiga pick and place dengan merek SM421 Samsung yang berfungsi untuk mengambil dan meletakkan komponen pada PCB yang sudah dipasta atau feeder. Kemudian ini pick and place. Yang keempat ada reflow oven SRF70i92 Samsung yang berfungsi sebagai pemanas solder pada PCB. Oven.
Yang kelima, auto unloader dengan merek UL300SL Samsung dengan fungsi mengeluarkan PCB. Unloader. Yang keenam, ada automatic optical inspection dengan merek Mechatronic System AV861. Fungsinya adalah untuk mengecek komponen hilang, komponen rusak, komponen salah orientasi, dan mengecek jalur. Dalam mesin EOI. Yang ketujuh, ada web solder dengan merek C350 Sobot dengan fungsi untuk penyolder komponen through hole teknologi. Oke, terima kasih. Terakhir mesin web solder. Sekian dari sarana dan prasarana yang ada di dalam ruangan clean room. Terima kasih. Oke, baik, kita akan memasuki ruangan gas. Di ruangan gas ini ada kompresor yang baik, kita sudah memasuki ruangan gas di mana di sini ada kompresor. Ini ada mesin kompresor. Ini ada tabung kompresor ya. Biasanya digunakan sebagai ADC atau air kompresor conditioning untuk menggunakan tekanan udara. Ini adalah ukuran listrik yang dipakai di ruangan clean room sebesar 280 volt. Dan di sana ada saklar untuk menghidupkan listriknya. Itu saja untuk bagian kelistrikan yang ada di clean room. Setelah itu ada DI water. Ini DI water ini untuk mencuci tangan kita dari kotoran-kotoran atau bahan kimia yang ada di ruangan clean room. Selanjutnya kita bakal ke bagian HEPA filter. Selanjutnya kita masuki HEPA filter, yang dimana ini adalah filter yang untuk mengontrol partikel sebesar 0,3 mikron. Sekian untuk HEPA filter. Selanjutnya kita menjelaskan tentang keamanan di clean room, yang dimana kenyamanan di clean room ini terdapat disediakan kursi dan juga untuk keamanan tersendiri juga disediakan masker dan juga sarung tangan. Dan juga untuk kenyamanan yaitu sarung tangan untuk melindungi bahan kimia. Dan untuk keamanan tersendiri juga kita disediakan sarung tangan untuk melindungi dari bahan-bahan kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 5R. Yang pertama, ringkas. Ringkas itu untuk memilah barang yang digunakan dan tidak digunakan. Yang tidak digunakan ini seperti sarung tangan sekali pakai. Setelah tidak digunakan, kita membuangnya di limbah untuk bekas bahan kimia. Oke, lanjut ke bagian kedua. Yang kedua, rapi, itu membersihkan barang-barang seperti ini untuk menutupi filter UV exposure. Lebih baik kita merapikannya di atas ini agar mudah untuk dicari. Oke, baik, lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, bagian adalah resik. Resik adalah membersihkan barang-barang yang digunakan dari debu. Untuk proses marking kita harus membersihkan bagian atasnya dari debu agar melancarkan proses marking tidak akan mengalah. Oke, lanjut ke bagian yang keempat. Yang keempat adalah rawat. Kita harus merawat bagian-bagian mesin ini. Pastikan mesin dalam kondisi mati apabila tidak digunakan agar dia bisa digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Baik, untuk bagian yang keempat telah selesai. Lanjut ke bagian yang kelima. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu rajin, yang dimana untuk membiasakan pribadi kita supaya lebih disiplin lagi, seperti melipat baju dan meletakkan sepatu pada tempatnya. Dan ini untuk melipat agar kita disiplin. Sekian dari penyampaian 5R. Terima kasih.